Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai PPN terhadap orang pribadi yang PKP. Jadi selama ini kan, yang menjadi isu utama kenapa orang pribadi itu gue bilang haram jadi PKP, karena orang pribadi itu, kan seringkali jual barang yang seharusnya nggak kena PPN, atau dia tidak mau kena PPN. Tetapi karena dia PKP, sehingga jual barangnya menjadi objek PPN, gitu ya. Jadi selama ini persepsi orang adalah, kalau terjadi penyerahan atau penjualan, maka atas penyerahan itu menjadi terhutang PPN 11% atau tahun depan 12% gitu ya. Nah, ini membuat BP itu ketakutan. Jadi ketika orang pribadi PKP, maka dia jual handphone, jual laptop, jual mobil, motor, rumah, apalagi rumah ya yang nilainya besar ya, itu mesti kena PPN 11% gitu. Rugi dong kalau gitu kan? Nah, di sinilah teman-teman ya fungsi konsultan pajak yang benar itu mengedukasi gitu ya, benar ya, bahwa tidak semua penyerahan itu terhutang PPN ya. Ada penyerahan yang menjadi objek PPN, ada penyerahan yang bukan objek PPN. Nah, mari kita baca undang-undangnya supaya teman-teman nggak salah ya. Ini ada di undang-undang undang-undang PPN ya, bukan undang-undang KUP ya, teman-teman ya. Coba langsung gua share aja supaya teman-teman langsung lihat. Langsung gua share di sini. Oke. Jadi ini ada di pasal 4 Undang-Undang PPN, teman-teman ya. Di pasal 4 itu mengenai objek pajak. Yang pertama, pasal 4 ayat 1 ya. PPN dikenakan atas, ada A, B, C, D sampai H. Yang A adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, oke. Penyerahan barang kena pajak artinya menyerahkan dari A kasihkan ke B ya, ada penyerahan. Di dalam daerah pabean, maksudnya di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Malaysia gitu ya. Kalau terjadi penyerahan di Singapura ya itu bukan OJK PPN, oke. Kemudian yang dilakukan oleh pengusaha. Siapa pengusaha? Ya lu dan gua yang pengusaha, kita bukan karyawan, oke. Nah, tetapi kan masih belum jelas nih, kita lihat ke penjelasan ya. Penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A, oke. Huruf A ini nih, huruf A ini dijelaskan kembali oleh penjelasan. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha, kegiatan penyerahan BKP meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP, pasal 3A ayat 1, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, tetapi dia belum kukuhkan gitu ya. Nah, penyerahan barang kena pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, ada 4 syarat. Yang pertama adalah barang yang diserahkan merupakan BKP. Jadi barang kena pajak, bukan padi, bukan beras, ya kalau padi, beras tuh nggak kena PPN teman-teman ya. Barang tidak berwujud yang B, diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud ya, kalau tadi kan berwujud, sekarang tidak berwujud ya. Kemudian penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean di Indonesia. Yang D adalah penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, poin D ini yang paling penting, teman-teman ya. Poin D mengatakan bahwa penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Artinya apa? Kalau penyerahan tidak dalam rangka kegiatan usaha, maka itu tidak menjadi objek PPN, tidak kena PPN. Sesimpel itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan lu nangkap, teman-teman ya.